إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimakumullah. Setelah kita membahas panjang lebar tentang Ghazwah Dzatur Riqa yang sebelumnya diikuti oleh berbagai macam sariyah, utusan-utusan kecil atau pasukan-pasukan kecil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga disibukkan Nabi dan para sahabatnya oleh gerakan-gerakan orang-orang Arab Badui, preman-preman Arab Badui yang selalu menghantui kehidupan Madinah pada waktu itu. Sedikit demi sedikit atau lama-kelamaan akhirnya terselesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya berkat perjuangan para sahabat lewat utusan-utusan perang kecil itu. Kemudian 1 tahun setelah itu, jamaah sekalian, Al-Imam Hakim rahimahullah mengatakan tawatarat al-akhbar annahu sallallahu alaihi wasallam lamma halla dzil qa'dah amara ashabahu ay ya'tamiru qada'a umratihim, yang kemudian dikenal dengan istilah Umratul Qadha. Nabi punya niat untuk melaksanakan umrah sebagai qadha, di mana pada perjanjian Hudaybiyah, masih ingat Pak ya? Perjanjian Hudaybiyah tidak jadi umrah, balik dengan menerima berbagai macam perjanjian yang seakan-akan perjanjian itu merugikan kaum muslimin, tapi ternyata kemenangan demi kemenangan diraih oleh Rasulullah. Dakwah berjalan dengan leluasa, dan akhirnya tahun berikutnya persis pada bulan Dzulqa'dah, di tengah-tengah bulan, yaitu Halla ini hilal ini di awal, awal Dzulqa'dah, Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan umrah sebagai qadha. Apa qadha ini? Pengganti ya, daripada umrah yang tahun yang lalu tidak sempat dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian Nabi mengatakan wa alla yatakhallafa minhum ahadun syahidal Hudaybiyah. Nabi berharap tidak ada seorang pun yang tidak ikut
Ya, tidak boleh seorang pun tidak ikut dalam umrah ini, di mana pada perjanjian Hudaybiyah dia sempat ikut. Jadi kalau orang sudah punya niat, kemudian tidak jadi, itu harus dilaksanakan. Fa kharaju illa man istushhid. Semua keluar jemaah sekalian. Ya, yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah itu semuanya keluar kecuali yang memang mati syahid di jalan. Wa kharaja ma'ahu akharun mu'tamirin, bahkan ditambah lagi dengan sahabat-sahabat dari Madinah yang punya niat pula untuk umrah. Tidak hanya mengkolok, tapi memang dari awalnya ikut umrah, bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanat iddatuhum alfaini siwa nisa wasibyan. Jumlah mereka pada waktu itu, jumlah sahabat pada waktu itu 2000 orang. Kecuali wanita dan anak-anak. Saudara sekalian, maka bersiaplah Nabi dan para sahabat untuk melaksanakan umrah. Tentunya, coba jemaah sekalian, kalau kemudian tidak ada perjanjian itu, masuk ke mana? Ke Mekah akan dihalangi lagi. Ini hikmahnya. Jadi 1 tahun setelah itu baru dirasakan oleh para sahabat bisa melaksanakan umrah tanpa ada hambatan. Coba tidak ada perjanjian jamaah sekalian, bisa perang lagi. Ya. Nah, itulah yang kemudian sahabat baru sedikit demi sedikit sadar jamaah sekalian, ternyata Allahu Akbar. Ya, apa perjanjian ini kalau bahasa kita kan ini Pak, apa namanya? Kayak sekarang di Palestina, ya, Hamas di Gaza, jalur Gaza itu, ya, dengan al-Yahud, Israel, seakan-akan ada perjanjian. Tapi memang di saat perjanjian itu menangkan buat kita, menyelamatkan nyawa orang banyak, untuk sementara, no problem. Jadi mungkin dari kejadian-kejadian seperti itulah yang kemudian dijadikan legitimasi hukum. Ya, sebab kalau perang terus-menerus sementara rakyat tidak siap untuk dikondisikan, bisa mati konyol. Setelah, walaupun kalau Bapak lihat di Mailis Palestina online itu jelas sekali, memang kemenangan demi kemenangan tidak bisa tidak Israel harus membuka, Pak, supaya agak sedikit bergengsi. Akan ada perjanjian gencatan senjata kalau bahasa kita, ya, untuk beberapa saat. Saudara sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah, wastakhrafa 'ala al-Madinah Waif Abu Rahm al-Ghifari. Kemudian yang mengendalikan Madinah namanya Waif Abu Rahm al-Ghifari. Wasaqa 60 badanah. Pada waktu itu sahabat siap untuk berkorban membawa onta 60 onta. Wa ja'ala 'alaiha Najiyah bintu Jundab al-Aslami, dan yang menjaga 60 onta ini seorang sahabat namanya Najiyah bintu Jundab al-Aslami. Wa ahrama lil umrah min Dzul Hulaifah. Kemudian Nabi ihram, ya, dari Dzul Hulaifah. Memang miqatnya orang Madinah itu namanya Dzul Hulaifah. Sekarang namanya Bir Ali. Ya Pak ya? Bir Ali. Jadi kalau Bapak nanti haji atau umrah langsung ke Madinah dulu, sudah tidak, namanya bukan Dzul Hulaifah lagi, namanya Bir Ali. Itu Dzul Hulaifah sekarang ini. Walabba, dan membaca talbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Walabbal muslimuna ma'ah. Orang-orang kaum muslimin, para sahabat juga mengikuti talbiyah Nabi itu jamaah sekalian. Ini yang kemudian Pak dipakai oleh orang-orang. Talbiyah itu selain juga bisa dibaca sendiri, juga bisa dipimpin. Ya, ketika Nabi baca, kemudian diikuti oleh siapa? Oleh sahabat, atau kalau kita jamaahnya gitu ya, dipimpin oleh seorang ustaz. Ustaz Muhalim ini Pak paling sering sekarang, ya, suka umroh bersama, ya. Nah, beliau talbiyah, jamaahnya juga mengikuti labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, seperti itu.
Inilah zikir yang bisa dikeraskan, Pak. Yang berulang-ulang sampai capek tidak jadi masalah. Ya, tidak bosan-bosan silahkan. Terus dikumandangkan kalimat-kalimat talbiyah ini. Ini satu-satunya zikir yang diperbolehkan mengeluarkan suara, jemaah sekalian. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Aku sambut. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya, labbaik aku sambut panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Labbaik aku sambut panggilanmu ya Allah gitu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan ini adalah untukmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Kemudian jemaah sekalian, wa kharaja musta'iddan bis-sila wal muqatalah, dan pada waktu itu memang Nabi sudah disiapkan. Bawa senjatamu kata Nabi. Ya. Supaya siap-siap dengan senjata dan pakaian-pakaian perangnya juga. Cuma tidak dipakai. Siap untuk khawatir khasyata ayyaqa min Quraisy ghadar. Dikhawatirkan nanti orang-orang Quraisy itu akan ada pengkhianatan kepada Rasul. Jadi kalau umrah pada Hudaybiyah yang dulu tidak bawa senjata, kecuali senjata yang kecil saja untuk kemudian di jalan saja, motong kambing segala macam. Tapi ini memang bawa pedang jemaah sekalian. Bawa pedang. Khawatir orang-orang kufar Quraisy ada apa? Ada pengkhianatan gitu. Tapi kenapa berani Nabi mengatakan berani demikian jemaah sekalian? Sudah berani nantang Pak, ini bahasa kita ya. Kenapa? Karena sebelumnya sudah banyak kemenangan demi kemenangan. Yahudi sudah tuntas, selesai. Ya. Dari sekian banyak benteng-benteng itu sudah dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Arab Badui Madinah dari Ghatafan dan lain sebagainya juga sudah selesai gitu. Itu image sudah muncul Pak di Madinah, di Mekah. Gitu. Kendati demikian Nabi siap. Andai kata mereka nantang, kita lawan. Kenapa? Karena sudah latihan-latihan ini, kalau saya katakan pengalaman-pengalaman ini jadi modal buat Rasulullah. Sekaligus memberikan pelajaran kepada orang-orang kufar Quraisy. Falamma balagha Ya'juj atau Ya'juj, wada'a al-adah kullaha al-hajf wal-mijan wal-nabl wal-rimah wa khalafa alaihi Aus ibn Khuli al-Ansari fi 100 rajulin. Kemudian setelah sampai di daerah namanya Ya'juj, diletakkan semua peralatan perang itu. Jadi apa? Pedangnya, apa ini Pak? Tamengnya, kemudian panahnya, tombaknya, ya, sudah letakkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menjaga ini di bawah pimpinan Aus bin Khuli al-Ansari, tapi yang menjaga bukan sendirian Pak, di backup oleh 200 orang sahabat gitu. Luar biasa gitu ya. Jadi senjatanya itu diletakkan, dikumpulkan semua 2000 orang jemaah sekalian. Ya, kemudian dijaga oleh 200 orang, ya. Wa dakhala bi silahir raqib wa suyuf fil qurb. Kemudian dia masuk jemaah sekalian ke Mekah hanya ya memakai kendaraan orang yang sedang naik kendaraan. Ya, biasa orang-orang Arab kalau naik kendaraan naik onta atau naik kuda, itu senjatanya senjata sederhana Pak. Ya. Jadi senjata-senjata beratnya diletakkan di daerah Ya'juj namanya, dekat Mekah situ. Saudara sekalian, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ad-dukhul raqiban ala naqatihi al-qaswa wal muslimuna mutawashshihu as-suyuf muhdiku bi Rasulillah yulabbun. Kemudian Nabi ketika mau masuk ke Mekah, dia naik ontanya Pak yang namanya Qaswa. Qaswa ini yang dulu kemudian dapat perintah dari Allah ya untuk ketika masuk ke mana? Ke Madinah ya. Nah, di sini kita akan bangun masjid. Ya, masih ingat beberapa tahun yang lalu saya bahas masalah ini ya. Saudara sekalian, kemudian kaum muslimin siap dengan pedang ala kadarnya, senjata ala kadarnya, mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga Rasulullah dan sampai talbiyah Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Memang talbiyah ini jamaah sekalian kalau kita renungi, apalagi bersama-sama itu bergandengan tangan, membuat gemetarnya musuh memang gitu ya. Seakan-akan kita sudah pasrah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Subhanallah, lihat pemandangan kayak gitu jamaah sekalian, kharajal musyrikuna ila jabal Qu'aiqan. Orang-orang musyrik lari Pak ke gunung gitu. Jadi di Mekah itu kan dikelilingi gunung Pak ya. Kalau sampean lihat itu gambar aslinya Mekah itu sekarang ini sudah bukan dirusak ya, sudah dibongkar Pak. Mungkin yang sudah umrah dalam sebulan 2 bulan ini jabal-jabal itu yang di belakang hotel-hotel mewah itu sudah habis Pak, tidak ada gunung lagi sekarang. Itu akan dibangun ribuan apartemen nanti itu. Jadi memang luar biasa. Itu Mekah itu Ka'bah itu tengah-tengah zaman dikelilingi oleh gunung ya, seperti itu. Yaitu salah satunya gunung Qu'aiqan. Orang kafir Quraisy semua naik ke atas Pak, melihat apa yang dilaksanakan Muhammad itu. Subhanallah. Al-Jabal alladhi fi shimal Ka'bah, yaitu sebuah gunung di sebelah selatan Ka'bah. Liyarau muslim, untuk melihat bagaimana kaum muslimin sedang melaksanakan umrah. Wa qad qalu fima bainahum, berkata di antara mereka, innahu yaktubu alaikum wa qad hannathum hima Yathrib. Sungguh mereka datang menemui kalian dan mereka apa Pak kalau bahasa kita ini, mereka sedang demam dengan demam Madinah, demam Yathrib gitu. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ayyusilu al-aswad 3. Nah inilah Pak yang kemudian kenapa sunnahnya Nabi menyuruh kepada para sahabat begitu keliling di Ka'bah itu, putaran pertama suruh apa? Ar-raml, disuruh untuk berlari jemaah sekarang gitu. Wa ayyamshu ma baina ruknain, ketika sampai di antara 2 rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, jalan lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian lari lagi gitu. Nah, kenapa jemaah sekalian? Walam yamna'hu ay ya'muruhum ay yusilu al-ashwaq kullaha illa al-ibqa, wa innama amarahum bidzalik liyara al-musyrikina quwwatahu. Sengaja Pak supaya bergerak begini, nampak seakan-akan umat Islam sudah siap betul untuk perang gitu. Supaya orang musyrik tidak macam-macam gitu, ya. Jadi dengan gerak begitu, kalau Bapak lihat orang kalau pertama kali masuk Ka'bah, mau tawaf itu disunahkan 3 kali putaran pertama untuk apa? Untuk berjalan Pak, lari kecil kalau bahasa kita, kayak saya itu, supaya nampak di mata musuh kita gagah seperti itu gitu. Saudara sekalian, kama amarahum bil ittiba, ya, ay yakshiful manakib al-yumna wa yad'u tarfa rida 'ala al-yusra. Sementara juga disuruh sama Nabi untuk membuka ihramnya, ya, tangan bau dan tangan kanannya terbuka, kemudian diselendangkan ke bau sebelah kiri gitu. Itu pada 3 putaran pertama Pak. Jadi makanya terbuka separuh supaya nampak memang siap untuk apa? Untuk nakut-nakuti musuh jamaah sekalian gitu. Jadi memang niatnya begitu dalam Umratul Qadha itu, yang kemudian ini disunahkan oleh ulama-ulama kita ketika umrah juga begitu jamaah sekalian gitu. Karena memang kalau kita bicara haji dan umrah ini jamaah sekalian, Nabi sudah mengatakan kepada kita, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku itu cara pelaksanaan manasik umrah dan haji ini gitu. Sebagaimana dalam urusan salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat salat, aku salat gitu. Maka umrah dan haji juga begitu. Khudhu anni manasikakum. Nabi begitu diikutin. Ternyata memang itu membuat semakin takut Pak orang-orang kafir yang melihat dari atas gunung bagaimana Rasul melaksanakan umrah dengan para sahabatnya gitu. Saudara sekalian, ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثانية التي تطلعه على الحجون وقد وصف المشركون ينظرون إليه ولم يزل يلبي حتى استلم الركن بمحجنة ثم طاف وطاف المسلمون وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله يتجس متوشحا بالسيف itu. Kemudian Nabi masuk, mulai umrah itu seperti itu sebagaimana saya katakan tadi, dari daerah Thaniyah namanya. Dan orang-orang musyrik melihat dari atas, bagaimana saya katakan tadi. Terus begitu para sahabat, dia dan para sahabat memberikan talbiyah sampai istilah rukun.
Jadi rukun Yamani itu dipegang sama Nabi, kemudian tidak dicium Pak, hanya dipegang saja, kemudian jalan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian nyampe di Hajar Aswad, Nabi mencium Hajar Aswad di situ jemaah sekalian. Tsumma tafa wa tafa muslimun juga begitu. Kemudian Abdullah bin Rawaha tidak kuat Pak. Ya maklum ya, tahun ke-8. Berarti ini sudah 8 tahun tidak ke Mekah. Ya, rindu banget melihat Ka'bah seperti itu gitu. Dia mengatakan, mengeluarkan syair Pak. Khallu banil kuffar an sabilihi, khallu faqul al khairi fi rasulihi gitu. Ini syairnya begitu. Biarkan orang-orang kafir berjalan dengan kekafirannya gitu. Tapi biarkan segala kebaikan itu ada pada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Waqad anzala ar-Rahmanu fi tanzilihi fi suhufin tutla ala rasulihi. Sungguh Allah telah menurunkan Al-Quran, ya tanzil, dalam sebuah lembaran yang dibacakan kepada Rasulnya gitu. Ya Rabbi, inni mu'minun biqilihi, inni ra'aitul haqqa fi qabulihi. Ya Allah, kata Abdullah bin Rawaha, aku benar-benar beriman dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran ini. Sungguh aku melihat kebenaran dan dalam penerimaan Al-Quran ini gitu. Bi'anna khairal qatli fi sabilihi, bahwa sesungguhnya sebaik-baik peperangan adalah di jalannya. Al-yawm nadribukum ala tanzilihi, sekarang akan kami lawan mereka. Ya, kalian akan kami pukul dengan Al-Quran. Darban yuzilil ham an tasnasilihi wa yudhil khalila an khalilihi gitu. Sebuah pukul yang menghilangkan berbagai macam kegundahan dan wa yudhil khalil an khalilihi, yang memisahkan saudara dengan saudaranya yang lain gitu. Maksudnya begini jemaah sekalian, dia sengaja mengeluarkan syair-syair ini supaya orang-orang kafir itu semakin gemetar Pak. Al-Quran sudah ada di tangan kita, kata dia itu, dan kami menang dengan Al-Quran ini gitu. Kami beriman dengan Al-Quran ini gitu. Saudara sekalian, Anas mengatakan, qala Umar, berkata Umar bin Khattab, ya ibn Rawaha, baina yadi Rasulillah, bisa-bisanya kau mengumandangkan syair. Dan dia Pak ketika mengumandangkan itu Pak berada di garis depan. Jadi Nabi di belakang dia sama dia itu. Nabi di belakang Nabi diserobot sama dia, dan dia berjalan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya Ibnu Rawaha, kata Umar gitu. Bisa-bisanya kau berjalan di depan Rasulullah, wa fi haramillah taqul syair, dan di daerah haram seperti ini, Mekah seperti ini, Ka'bah seperti ini, kau membacakan syair-syair gitu. Kemudian kata Nabi jemaah sekalian, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalli anhu ya Umar, biarkan ya Umar gitu. Falahu asra'u fihim min nabil. Kenapa? Kata Nabi, karena memang ya syair-syair dia itu buat orang kafir lebih mengena daripada panah yang dia akan ambil untuk dipanahkan kepada musuh-musuhnya gitu. Jadi dengan bahasa itu kemudian orang kafir semakin takut memang Pak dengan syair-syairnya bin Rawaha ini. Saudara sekalian, waramala Rasulullah wal muslimuna thalatha ashwat, sebagaimana saya katakan tadi, Nabi kemudian memulai dengan tiga putaran pertama sambil lalu berjalan. Falamma ra'ahum musyrikun, kemudian ketika dilihat oleh orang-orang musyrik, Nabi dengan para sahabatnya, qalu haula'i alladhina za'amtum anil hima qad wahanathum haula'i ajat min kadza wa kadza. Coba lihat, kau katakan tadi mereka datang dari Madinah, engkau menuduh mereka bahwa mereka itu lagi demam Madinah gitu, tapi sebenarnya mereka datang ke sini lebih dahsyat dari semua itu. Kami benar-benar takut melihat bagaimana langkah Rasulullah dan para sahabatnya itu. Saudara sekalian rahimakumullah, walamma faragha min at-tawaf, setelah selesai tawaf, sa'a baina Safa wal Marwah. Kemudian Nabi naik ke mana? Ke daerah Safa untuk melaksanakan sa'inya gitu ya. Kemudian dalam riwayat dikatakan, Nabi mengatakan sebelum naik ke gunung Safa itu, bukit Safa itu, abda'u bima bada Allahu wa rasuluhu, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian Nabi mengangkat tangannya ke Ka'bah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian turun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah
wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Aduh Pak, ingat umrah saja saya ini gitu ya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini segera umrah ya insyaallah ya. Begitu pula pendengar di rumah insyaallah segera berangkat ya. Sambil lalu ketika umrah nanti tolong Pak bayangkan bagaimana perjuangan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Baik. Sudah sekalian, setelah selesai seperti itu kemudian naik ke Safa, dia melaksanakan sa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian Nabi berjalan, ada beberapa tempat yang kemudian Nabi lari-lari kecil. Biasanya nanti sampai kalau nyampe di sana itu ada tandanya nanti Pak, yaitu lampu apa namanya, lampu hijau ya. Jaraknya mungkin berapa itu ya, mungkin 20 meteran barangkali gitu ya, 20 meteran insyaallah ya. Tidak terlalu jauh ya. Ya 20 meter mungkin, 20 atau 30 meter gitu. 30-an ya. Itu berjalan kecil, Masya Allah nikmat Pak. Semua orang berjalan berlari-lari kecil seperti itu. Ini juga dalam rangka menakut-nakuti pula itu jamaah sekalian gitu. Ya, selain juga kalau lihat sejarah memang itulah perjalanan Abul Anbiya Ibrahim dengan istrinya dulu yang kemudian diabadikan dalam sejarah seakan-akan di situ ada ada air ya, fata morgana seperti itu. Ketika berjalan ternyata tidak ada. Begitu nyampe di Sa'i dilihat ke sana kok ada air, lari-lari lagi seperti itu. Akhirnya kemudian disunahkan kita melaksanakan seperti itu. Tapi buat ini dalam kondisi ini memang sangat tepat sekali Pak. Ketika juga berlari-lari, musuh juga takut juga jemaah sekalian gitu ya. Saudara sekalian, rahimakumullah. Kemudian falamma faragha min as-sa'i wa qad waqafa al-hadi 'inda al-marwa, kemudian onta yang 60 itu diletakkan di Marwah. Qala hadzal manhar wa kullu fijaji Makkah munhar. Ini ada tempat penyembelihan kata Nabi. Dan ingat, daerah Mekah ini semuanya bisa kita nyembelih kata Nabi. Jadi kalau Bapak nanti pengin nyun sunnah berkorban di situ, atau ingin kena dam, atau kita ikut haji yang haji tamattu kan kena dam pula ya, atau umrah tadi Bapak pengin berkorban, boleh-boleh saja gitu. Silakan. Mekah semuanya kita boleh menyembelih. Tidak harus kemudian ke Jabal Kurban. Tidak. Itu Jabal Kurban itu hanya istilah saja pemerintah Saudi untuk memudahkan orang menyembelih menyembelih kambing, menyembelih onta, sapi dan lain sebagainya itu. Baik. Saudara sekalian, fanahara indal Marwah. Kemudian Nabi menyembelih di situ ontanya. Wa halaqa hunaka, kemudian memotong memotong rambutnya di sana gitu. Tahlik ini Pak beda dengan taksir ya. Kalau taksir hanya potong rambut, tapi kalau tahlik itu digundul ya. Gundul ini ya gundul Pak, lontos kayak korek api itu ya. Itu sunnahnya dipotong seperti itu. Kalau hanya dirapikan ya itu namanya muqassirin, hanya memotong sebentar, potong sebelah sininya, takut hilang gantengnya barangkali Pak ya. Ada orang potong rambut karena takut hilang gantengnya gitu. Saya katakan sama jamaah haji ketika saya memberikan arahan, ingat loh ya, ini ada hadisnya. Saya bilang, siapa yang memotong rambut gundul didoakan sama Nabi 2 kali ya. Didoakan sama Nabi berapa? 2 kali. Kalau hanya potong sedikit ya, itu potong sedikit, sepakat para ulama memotong Pak, dirapikan gitu. Dirapikan. Itu dapat doa 1 kali gitu. Mana kita yang pilih Pak? Tapi rata-rata banyak dari jamaah kita pulang haji tidak ada yang gundul Pak. Jarang yang gundul gitu. Ya, padahal sunnahnya begitu gitu. Sunnahnya dipotong pelontos Pak, kayak korek api gitu. Betul gitu. Dan itu luar biasa itu. Dan doanya di Nabi 2 kali. Dan lagian Pak, apalagi pas kita haji musim panas, enak itu jamaah sekarang gitu. Jadi gak ketombean, gak apa gitu. Mandi pun juga gak perlu sampo-sampuan, seger gitu. Ya, hikmahnya di situ juga salah satunya ya. Baik. Wa kadzalika fa'al kemudian kaum muslimin, para sahabat meniru apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, semuanya juga pada dipotong gitu. Digundul. Tsumma ba'atsa nas ila Ya'juj fayuqimu 'ala silah wa ya'til akharun
Fayaqifuna nusukahum fa'alu. Kemudian Nabi menyuruh sahabat-sahabat yang di Ya'juj yang berkumpulnya apa? Senjata yang dijaga oleh 200 orang itu. Kemudian Nabi menyuruh sahabat tolong ganti mereka sekarang tinggal apa? Melaksanakan umrahnya gitu. Jadi gantian gitu. Di shift gitu ya. Seperti itu. Saudara sekalian, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah salatan. Nabi tinggal di Mekah ini 3 hari. Ya, 3 hari. Umrahnya kan sebentar sebenarnya ya. Umrah itu dilaksanakan di zaman Nabi itu sebentar sekali, Pak. Mungkin setengah jam, 1 jam selesai gitu. Apalagi musim panas seperti ini, Pak. Tidak terlalu banyak orang ya. Itu sampean tiap muter nyium Hajar Aswad bisa gitu. Muter nyium Hajar bisa itu. Gampang karena sepi. Orang juga malas karena panas luar biasa itu. Kemudian sa'i pun juga insya Allah 1 jam, paling lama 1 jam itu. Cepat sekali gitu. Beda kalau musim haji. Kalau musim haji bisa 2-3 jam. Ya. Nah, saudara sekalian, Nabi tinggal di Mekah itu 3 hari. Falamma asbaha minal yawmir rabi' atau aliyan. Ketika masuk hari keempat, rupanya orang-orang kafir Quraisy kan bertahan di gunung juga terasa juga capeknya juga, Pak ya. Mau turun apa namanya? Khawatir takut merasa mau diserang sama Nabi gitu. Tapi Nabi, Pak, niatnya tidak ingin perang kok. Ya, niatnya tidak ingin perang gitu. Turun melobi. Kemudian salah seorang jenderal mereka menemui Ali bin Abi Thalib. Faqalu, berkata di antara mereka ini, "Qul li sahibik," katakan ya buat sahabatmu itu. Yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ukhruj anna." Ayo, sudah waktunya keluar. Ya, tolong keluar dari kami gitu. Waqat madal ajal, waktunya sudah habis. Kami sudah capek dari apa? Nunggu di gunung gitu, kata orang-orang kafir Quraisy itu. Subhanallah, Pak, coba lihat Nabi tidak arogan. Ya, mentang-mentang senjatanya sudah siap, enggak, Pak. Ini daerah saya juga lahir di sini, enggak juga, Pak. Kemudian fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar, Pak. Nabi keluar. Ya. Wa nazala bisaraf fa aqama biha. Kemudian Nabi turun di daerah Saraf namanya dan tinggal di situ gitu. Walamma arada al-khuruj min Makkah, ketika kemudian mau keluar dari Makkah itu, tabi'athum ibnatu Hamzah. Diikutin, Pak, oleh putrinya Hamzah. Anak gadisnya Hamzah. Tunadi, manggil-manggil, "Ammi, ya ammi, ya ammi, paman gitu." Fatanawalaha Ali. Disambut, Pak, sama Ali bin Abi Thalib gitu. Ya. Waqtasama fiha Ali wa Ja'far wa Zaid. Ja'farnya saudaranya Ali, Pak. Kakaknya Ali bin Abi Thalib juga nyambut juga jemaah sekalian gitu. Untuk apa namanya? Untuk mengambil putrinya Hamzah gitu. Zaid juga begitu. Mengambil juga jemaah. Jadi 3 sahabat senior ini jemaah sekalian berebut untuk memelihara putrinya Hamzah yang tinggal di Mekah jemaah sekalian, untuk kemudian ikut pula ke Madinah itu. Faqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu Pak Nabi langsung turun gitu dan menetapkan li Ja'far, kepada siapa? Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Li'anna khalataha kanat tahtahu, karena memang bibi dari anak gadis ini, jadi ibunya anak gadis ini itu sesaudara dengan istrinya Ja'far. Ya. Sesaudara dengan istrinya Ja'far. Sudah, pegang Ja'far aja gitu. Maka diambil oleh Ja'far. Ya, radhiyallahu anhu itu. Saudara sekalian, menarik ini, Pak. Masih ada waktu ya. Ya. Saudara, fi hadhil umrah, pada umrah ini jemaah sekalian, tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kawin lagi, Pak, di sini. Kawin dengan siapa? Maimunah bint al-Harith al-Amiriyah. Namanya Maimunah bint al-Harith al-Amiriyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ad-dukhul fi Makkah ba'atha Ja'far bin Abi Thalib baina yadayhi ila Maimunah. Nabi sebelum masuk ke Makkah sudah sempat mengutus Ja'far bin Abi Thalib untuk menemui Maimunah gitu. Faja'alat Abrah ila Abbas. Jadi sudah lebih-lebih dulu, Pak, Nabi itu. Ya, kasih tahu sama Maimunah, aku ingin nikah dengannya, kata Nabi itu. Tapi Maimunah menyerahkan urusannya kepada Abbas. Abbas ini paman Nabi juga, Pak.
Ya, sepupu Nabi juga, tapi tinggal di Mekah. Dia sudah masuk Islam jemaah sekalian gitu. Wa kanat ukhtuha Ummul Fadl tahtahu. Kenapa? Karena saudaranya Maimunah ini adalah istrinya siapa? Abbas ini gitu. Jadi iparnya Abbas ini, Pak. Fazawwajaha iyyahu. Kemudian Abbas merestui dan menikahkannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kharaja min Makkah khalafa Abu Rafi' liyahmila Maimunah ilaihi hina yamshi fabana biha bisaraf. Kemudian setelah keluar dari Mekah, Abu Rafi' bersumpah untuk membawa Maimunah menemui Rasulullah ya ketika dia keluar menemui Nabi, kemudian tinggal bersama Nabi di Saraf jemaah sekalian, di daerah di mana jadi pernikahannya pun juga di pinggiran Mekah ya dengan Maimunah itu. Jadi dari sini jemaah sekalian, saya tidak bisa menerangkan lebih jauh apa hikmah dari semua itu, kenapa Nabi juga nikah. Nah ini jemaah sekalian, kalau kemudian kita kembali memang kepada fiqh dakwah, ya fikih dakwah, ketika kemudian sebuah kaum jemaah sekalian permusuhannya masih ada kepada seseorang, ketika kita kemudian nikah dengan kaum itu akan lebih apa? Lebih apa Pak? Lebih ringan gitu, benturannya lebih ringan gitu. Dan Nabi nikah di situ jamaah sekalian gitu. Sebagaimana dulu saya pernah menyampaikan dalam perang Khaybar, Nabi juga sempat nikah dengan siapa? Sofia. Sehingga kedengkian orang-orang Yahudi juga tidak terlalu kencang kepada Nabi gitu. Apalagi Sofia kemudian masuk Islam. Ya. Jadi diambil oleh Nabi sallallahu. Jadi hikmahnya banyak jamaah sekalian gitu. Cuma kita jangan niru-niru, Pak ya. Nanti para ustadz mau dakwah di Madura, kawin sama orang Madura sana gitu ya. Nanti mau menyebarkan basis dakwahnya di Sunda, kawin sama orang Sunda gitu. Ya repot juga ini Pak ya. Ya tapi kalau mampu ya silakan gitu ya. Dan tidak menimbulkan fitnah, ya buat apa kita nikah kemudian kredibilitas kita umat belum siap menerima kenyataan seperti itu, susah juga jemaah sekalian gitu. Walaupun nikah ini ya ta'adduduz zaujat ini sesuatu yang diperbolehkan oleh agama kita jemaah sekalian gitu. Tapi ingat, jangan kontraproduktif gitu. Buat apa kita nikah tapi nanti umat jauh dari kita gitu. Ini susah lagi jamaah sekarang gitu. Terkecuali Pak, kalau kemudian istrinya memang saya yang nyuruh suami saya untuk nikah dengan fulana gitu. Wah, ini istimewa Pak ya. Tapi jarang yang seperti itu ya. Ya, untuk di negeri kita, untuk di daerah kita Pak ya. Tapi pada aslinya, pada hakikatnya halal. Nikah lebih dari 1 sampai 4 halal. Mohon maaf ibu-ibu yang mendengarkan saya di rumah ini, saya menyampaikan apa adanya dalam bab ini, halal gitu. Tapi jangan sampai kemudian kontraproduktif gitu. Nikah lagi, akhirnya tadinya dia berkibar dakwah, dia bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang ada dengan pernikahan itu jadi fitnah gitu. Buat apa jamaah sekalian gitu ya. Toh dengan satu orang kita juga sudah merasa tercukupi kebutuhan kita gitu. Kalau bicara halalnya halal, tapi kita akan berpikir Pak, ada maslahat yang lain yang harus kita pertimbangkan ke depan ini jamaah sekalian gitu. Dan saya Pak termasuk sampai sekarang masih belum berpikir ya. Jangankan 3 atau 4 ya, mau 2 saja, 1 saja Pak, saya sampai sekarang sudah merasa tanggung jawabnya cukup berat jamaah sekalian gitu ya. Dan alhamdulillah ya ibunya anak-anak ini sudah tercukupi Pak. Ya, saya punya istri kapasitasnya melampaui 4 istri jamaah sekalian gitu. Menyenangkan dan tidak perlu berpikir lagi untuk nikah lagi seperti itu. Ya bukan berarti kemudian saya melarang Pak ya, silakan boleh-boleh saja. Sekali lagi tolong pertimbangkan maslahat dan mudaratnya gitu. Saudara sekalian rahimakumullah. Baik, tapi yang jelas pernikahan Nabi ini adalah dalam rangka untuk meluluhkan hati orang-orang kafir Quraisy sehingga permusuhannya kepada kaum muslimin tidak terlalu apa? Tidak terlalu dahsyat jemaah sekalian seperti itu. Nah, saudara, dari situ kemudian nikahlah Nabi dengan Maimunah pada hari keempatnya itu jemaah sekalian ya. Setelah sebelumnya ada lobi-lobi dan Maimunah, saya apa kata siapa? Abbas, ipar saya. Kalau dia setuju, saya juga setuju gitu. Wah, sudah Pak, Abbas setuju gitu. Sehingga itu menjadi berita di kalangan orang-orang Mekah pada waktu itu jemaah sekalian. Wa sumiyat hadhil umrah bi umratil qada. Dinamakan umrah ini jemaah sekalian umratul qada. Ya, umrah untuk apa? Mengganti yang tahun yang lalu di mana Nabi tidak sempat qada, tidak sempat umrah karena dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy.
Tapi begitu tidak jadi umrah, Nabi bikin perjanjian Hudaybiyah di situ. Dan maslahatnya bisa kita lihat sekarang ini jemaah sekalian gitu. Saudara sekalian, tentunya setelah Nabi pulang dari Umratul Qadha ini, langsung Pak Nabi mengutus 4 sariyah lagi. 4 utusan pasukan-pasukan kecil. Karena ternyata di perjalanan itu yang dekat-dekat dengan Mekah itu masih ada beberapa orang-orang yang masih ada permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 di situ namanya Sariyah Ibni Abil Auja, ada Sariyah Ghalib bin Abdullah, ada Sariyah Zat Atlah, ada Sariyah Zat Irq ila Bani Hawazin. Nah, semuanya diutus sama Nabi dan alhamdulillah 4 sariyah ini mampu menaklukkan semuanya jemaah sekalian, sehingga praktis pada waktu itu Mekah sudah cukup aman jemaah sekalian gitu. Sudah betul-betul tidak ada permusuhan kepada Rasulullah, tinggal menunggu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, setelah itu jemaah sekalian, sebelum masuk kepada idza jaa nasrullah Fathul Makkah ini masih ada Pak perang-perang besar lain gitu. Perang-perang besar lain. Nah, insyaallah pekan depan ya, Selasa yang akan datang saya akan masuk pada perang yang sangat spektakuler, yaitu namanya Ma'rakatu Mu'tah. Perang apa? Perang Mu'tah. Apa itu Mu'tah? Di mana itu Mu'tah? Dengan siapa berperang? Ini Pak, kemudian pintu pertama dibukanya dibukanya penyebaran Islam ke negara-negara lain jemaah sekalian gitu. Sehingga dengan menangnya Mu'tah ini, subhanallah, luar biasa jemaah sekalian, sehingga Islam bisa berkembang ke penjuru dunia jemaah. Tidak hanya di daerah Arab saja, Mekah, Madinah dan Yaman, tapi bisa ke Persia, bisa ke Rom, segala macam. Awalnya dari Mu'tah ini. Bagaimana Mu'tah? Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya pikir demikian, sudah masuk waktu Isya insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.